Gelap mata ingin bebas hukuman. Psikolog bayaran diluncurkan untuk memuluskan tudingan kepribadian ganda. Keluarga Brigadir J bingung saat didatangi 3 psikolog dari Jakarta. Ada keperluan apa? Terus, menurut keluarga, psikolog mengajukan pertanyaan yang diarahkan pada kelainan kepribadian almarhum Yosua. Bibi Yosua, Roslin Simanjuntak, mengatakan 3 orang psikolog mengaku mendapat tugas dari Barreskrim Mabes Polri untuk meminta keterangan tentang Yosua alias Brigadir J. Selain dirinya, psikolog juga bertanya kepada teman almarhum sejak kecil dan pihak sekolah tempat Yosua dulu belajar. Roslin menambahkan keterangan yang diminta adalah tentang perubahan perilaku Yosua sedari kecil hingga menjadi anggota kepolisian. Menurut Roslin, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan cenderung seputar kelainan atau keanehan pada pribadi almarhum Yosua. 3 orang, alasannya kemarin tuh kami harus ada surat penugasan dulu, baru kami menjalankan tugas katanya. Keluarga Ibu Putri yaitu mau bagaimana biar orang itu mendapat keringanan, begitu juga si Kua dan si Ricky dan si Baradae ya, mereka yaitu menginginkan agar orang masyarakat simpati ya memberikan keringanan hukuman gitu. Rekayasa dari kelompoknya si Sambo lah. Tak tinggal diam, kuasa hukum keluarga Brigadir J akan mengusut tindakan licik yang diduga dari tim Verdi Sambo ini. Mereka telah menyusun strategi khusus agar pelaporannya nanti tak mengganggu jalannya persidangan. Bang Imoti, saya akan ulas dari awal ya terkait surat. Pada saat surat dibacakan oleh majelis hakim ya, ketua majelis hakim terkait adanya tuduhan kepribadian ganda itu, hakim membatasi loh, mengatakan silakan jika terdakwa melalui penasihat hukumnya ingin menggali mengenai sisi lain kepribadian Joshua, silahkan hadirkan saksi yang meringankan Anda. Nah faktanya di persidangan yang sama ketika jaksa menghadirkan saksi yang memberatkan, justru mengenai tuduhan kepribadian ganda tersebut digali melalui saksi e-charge. Nah ini yang menurut saya antara kata-kata dengan tindakan itu tidak sesuai, tidak linear ya. Dan mohon maaf ya, karena kan kami melihat hanya yang ditayangkan di YouTube ya, atau yang ditayangkan di sepotong-sepotong ini ya. Karena memang kita menghargai sesama saksi, tidak boleh melihat kesaksian saksi yang lainnya ya. Tapi akhirnya imbasnya kita melihat pada saat poin-poin penasihat hukum terdakwa ini menanyakan hal-hal yang di luar konteks surat dakwaan dan jaksa tidak interupsi dan keberatan, kami menganggap bahwa ya tidak ada upaya dan apa yang disampaikan oleh majelis itu ya tidak diindahkan gitu oleh para pihak. Nah, mengenai apa yang bisa dilakukan, saya pikir ya yang pertama kita akan bersuara. Yang kedua ya ada langkah-langkah hukum ya. Tapi kan kita harus menghormati juga jalannya persidangan. Jangan sampai nanti kita lapor ya saksi ini dipanggil oleh kepolisian tapi harus juga hadir sebagai saksi di persidangan gitu loh. Kita juga menghargai proses persidangan ini. Nah, namun ya yang tidak menghargai justru orang-orang yang menurut saya terlalu licik dan picik ya, memanfaatkan momentum persidangan untuk ya seakan-akan mengatakan sesuatu yang benar padahal faktanya itu semua dusta. Demikian. Mas Reza, hasil psikologi forensik itu memiliki akurasi yang tinggi tidak? Berjenjang. Yang paling ideal, kalau saya ingin membuat profil tentang Mbak Zilvia, yang harus saya periksa, yang harus saya assess adalah Mbak Zilvia. Tapi anggaplah Mbak Zilvia sudah tidak ada. Kemudian diperkenalkan istilah adanya otopsi psikologis. Berarti saya mencoba untuk membedah kondisi psikologis, atau potret psikologis orang yang sudah meninggal ini, tapi dengan cara memeriksa orang-orang yang dianggap tahu tentang mendiang Brigadir Yosua. Siapa orang-orang yang dianggap tahu itu? Ya itu sudah diperiksa di persidangan. Ada saksi dan segala macam. Tapi persoalan tadi saya katakan, sejak sesi persidangan beberapa waktu lalu pun sejumlah saksi ini sudah dinilai, sudah disimpulkan oleh hakim sebagai orang yang tidak kredibel. Jadi pertanyaan, para saksi yang dinilai tidak kredibel, yang keterangannya tidak valid, tapi kemudian dijadikan sebagai sumber dan dibuatkan laporan, saya khawatirin akan menjadi sebuah persoalan. Dari pendapat pakar lain, mengangkat isu Brigadir J memiliki kepribadian ganda hanya akan bernilai nol karena tidak sesuai dengan dakwaan. Pakar hukum pidana menjelaskan,
Hal ini hanya upaya dari kuasa hukum Ferdy Sambo untuk mengalihkan isu, supaya tidak hanya menyalahkan pihak Ferdy Sambo. Jadi para penasihat hukum ini sengaja untuk mengimbangi pemberitaan dan mengimbangi hal-hal isu yang beredar dalam masyarakat supaya jangan fokus kepada kesalahan-kesalahan dan tidak fokus kepada perbuatan-perbuatan terdakwa khususnya FS dan juga Ibu PC ini. Jadi kenapa mereka langsung memberikan surat keberatan dan hakim membacakan pada saat saksi dari JPU? Karena mereka melihat masifnya dan gelombang serangan kepada FS dan juga PC terlalu besar kan. Jadi harus diimbangi. Caranya ya udah, isu apa yang dicarilah isu yang relevan supaya juga bisa mendiskreditkan orang mati, korban ini gitu loh, mendiskreditkan dia sebagai seakan-akan dia juga berperan serta dalam membuat dia mati, menjadi dia mati begitu. Jadi di masyarakat tidak bisa dinilai bahwasanya orang yang mati ini baik-baik saja gitu. Nah akhirnya masuklah itu isu itu yang diberikan surat keberatan dan dibacakan lagi sama hakimnya. Harusnya menurut saya hal itu langsung di skip saja dan tidak perlu ditolak bahwasanya surat Anda terkait ini ditolak dan Anda silahkan nanti sudah dikatakan bahwasanya akan disampaikan dalam saksi adat jas Anda nantinya. Nah memang itu poin yang diambil untuk para penasihat hukum untuk menyeimbangkan berita ya, sebenarnya menurut saya. Tapi secara substansional itu bahan pertimbangan hakim nol nilainya, karena hakim tidak akan mempertimbangkan itu kecuali dia itu memang ada di bukti nyata yang faktual begitu ya. Keluarga almarhum Brigadir J di Jambi merasa aneh ketika didatangi oleh Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Kedatangan tim psikologi ini untuk memeriksa dan meminta keterangan keluarga Brigadir Yosua, teman, rekan kerja, atasan, dan pihak lain yang berkaitan dengan Brigadir Yosua. Diketahui 3 psikolog yang memeriksa keluarga Brigadir Yosua, yakni Zera Mendoza, Mila Anggriani, dan Reni Iskandar. Roslin mengatakan, dari pembicaraan tim psikologis tersebut, sepertinya mengarah ke pelecehan yang dilakukan, berdasarkan keterangan dari bibi Brigadir Yosua, Roslin Simanjuntak yang juga ikut diperiksa, mengatakan dirinya merasa bingung, karena menanyakan kepribadian, dan latar belakang Brigadir Yosua. Menurut keluarga almarhum Brigadir Yosua, bisa jadi, ini adalah alat, untuk meringankan hukuman dari Ferdy Sambo dan terdakwa yang lain. Karena keluarga almarhum, yang merasa selama ini baik-baik saja, selama merawat Yosua, menjadi bingung ketika ditanya tentang kelainan kepribadian dari almarhum.